Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Dialvan di Dongeng Tengah Malam. Dan ingat selalu, jaga kesehatan, makan yang teratur supaya imun kita tetap terjaga agar kita bisa melawan serangan dari penyakit yang saat ini lagi rame ya, COVID-19. Yang belum subscribe untuk update terbaru, silakan subscribe, bunyikan lonceng biar selalu mengikuti cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa like-nya dan komentarnya untuk membangun, atau mungkin cerita-cerita yang saya sampaikan ada yang salah atau perlu diperbaiki atau apa, silakan komentar di bawah. Dan di Spotify jangan lupa follow juga untuk update terbarunya ya. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Dini ya. Terima kasih Mbak Dini yang sudah mengirimkan beberapa cerita yang kemarin sudah ya, kayak guru ngaji kemarin, dan sebelumnya juga sudah ada. Kalau ada lagi silahkan, dengan senang hati saya akan membawakan cerita-cerita dari Mbak Dini untuk kita share bersama. Kita mulai ceritanya. Mbak Dini adalah seorang karyawan ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang jasa. Otomatis kerjaan Mbak Dini selain memang di kantor, dia juga banyak harus keluar kantor mengurusi untuk kepentingan kantornya. Misalnya harus ketemu dengan klien, atau harus minta dokumen-dokumen yang diperlukan yang harus segera diambil, atau negosiasi dan sebagainya. Yaitu memang tugasnya, salah satu tugasnya Mbak Dini seperti itu. Makanya dia juga banyak harus keluar kantor untuk membuat janjian-janjian di luar kantor dan sebagainya. Hari itu seperti pekerjaan hari-hari sebelumnya ya. Mbak Dini ini lagi dinas keluar kantor seperti pekerjaan biasanya ya. Tiba-tiba Mbak Dini ada telepon dari kantor, dari administrasi kantor. Karena apa? Biasanya kalau ada klien yang telepon ke kantor kan ya, mencari siapa yang dituju lah. Kebetulan katanya dari administrator menginformasikan bahwa ada kliennya Mbak Dini ini telepon ke Mbak Dini sampai 3 kali berturut-turut. Dan Mbak Dini memang masih belum sampai di kantor. Makanya administrator langsung menghubungi Mbak Dini, barangkali sangat penting. Karena apa? Kalau nggak penting kan sekali aja mungkin cukup disampaikan pesannya, nanti kan mungkin akan dikontak sama Mbak Dini. Tapi ini sampai 3 kali, makanya dari orang kantor khawatir sangat penting, kalau nggak disampaikan nanti kan bisa disalahkan. Makanya mau nggak mau orang di kantor harus menghubungi Mbak Dini untuk menyampaikan hal itu. Begitu telepon, halo, Bu, Bu Dini, anggap Bu Dini ya. Bu Dini, ini ada telepon dari Pak, inisial aja Pak S. Pak S ini sampai 3 kali. Barangkali penting Bu, mungkin mohon bisa dihubungi sama Ibu. Karena mungkin lagi kesibukan ya. Kebetulan waktu itu lagi ada kesibukan, jadi untuk menghubungi belum bisa. Dan waktunya menghubungi kan mungkin setelah selesai pekerjaan ini. Jadi Mbak Dini menginfokan kantor, gini aja, kalau beliaunya telepon lagi, kasih nomor saya aja, biar Pak S ini menghubungi saya kalau memang penting. Karena Pak S ini memang termasuk orang lama ya, yang sudah menjadi klien lama dari perusahaan yang Mbak Dini ini kerja. Karena selain itu Mbak Dini juga khawatir salah, karena ternyata nama Pak S ini kalau di handphonenya phonebooknya Mbak Dini ini kayaknya banyak yang bernama Pak S ini. Jadi ini Pak S yang mana, dan
administrator pun nggak bisa menunjuk Pak S yang mana karena nggak disebutkan nama perusahaannya. Ya sudah, karena Mbak Dini khawatir salah, ya disampaikan suruh telepon aja kalau memang penting, biar tahu Pak S yang mana yang dimaksud sama administrasi kantor ini. Dan hari itu ternyata Pak S yang dimaksud pasti belum menghubungi Mbak Dini. Sampai keesokan harinya, saat Mbak Dini di kantor, Pak S ini telepon. Nah, kalau telepon lewat operator, lewat administrasi ya. Sama administrasi langsung disambungkan ke Mbak Dini. Disampaikan, Bu Dini, ini Pak S yang kemarin 3 kali telepon ini sekarang menghubungi. Ya sudah, Mbak Dini, oke, sambungkan. Begitu disambungkan ya langsung halo. Halo, Pak S, ada yang bisa dibantu, katanya Mbak Dini. Beliau langsung menjawab, langsung menyauti dari apa yang disampaikan Mbak Dini. Ya Mbak, aku kemarin telepon Mbak 3 kali, tapi Mbaknya lagi keluar kantor, tolong dibantu ya Mbak, urus dokumen-dokumen saya ya. Begitu mendengar suaranya itu Mbak Dini baru ngeh dalam Jawa, istilahnya baru ngerti kalau itu suaranya ya memang Pak S, tapi Pak S yang kliennya dia yang seorang pemilik pabrik. Belum sempat Mbak Dini ini menjawab, dan Mbak Dini mungkin mau bertanya dokumen-dokumennya mana aja gitu loh, atau diambilnya di mana dokumen-dokumennya, di mana, karena ini memang sudah hubungan lama sih. Biasanya kalau ngurus dokumen gitu Mbak Dini kan ngambil di pabriknya atau di rumahnya, biasanya ada 2 itu lah. Sebelum sempat ditanya Mbak Dini, tiba-tiba telepon ditutup sama Pak S. Begitu ditutup otomatis Mbak Dini kan bingung, lah ini dokumen yang mau diurus ini di mana, di rumahnya atau di pabrik. Tapi seringnya memang di rumahnya, kadang biasa janjian di rumah jam sekian gitu ya, sebelum Pak S berangkat gitu, biasa ditunggu begitu datang langsung dikasih dokumen, disamperin sama Pak S, langsung nggak berlama-lama biasanya. Nah ini tapi sekarang juga di pabrik, lah ini nggak disebutkan mau di mana untuk ambil dokumennya ini. Nah, akhirnya keesokan harinya sudah Mbak Dini memutuskan diambil di rumahnya saja. Soalnya biasanya kan juga di rumahnya ditunggu, tapi ini nggak bisa janjian karena nggak bisa dihubungi dan tidak telepon lagi Pak S-nya itu. Dan kebetulan kabak saya kan mengenal Pak S ini. Akhirnya saya mengajak kabak saya dan berunding ya sudah ke rumahnya saja, karena biasanya juga di rumahnya. Akhirnya berangkatlah sama kabak saya ini, sebut saja Bu N ya, Bu N ini. Saya sempat ragu juga sih mau ke rumahnya ini, dan di perjalanan sempat ngobrol-ngobrol, gak apa-apa kita ke rumah Pak S ini, karena jujur aja istrinya Pak S ini memang orangnya gimana ya, agak jutek, agak gimana gitu loh. Dan kalau yang bertamu itu perempuan, dia mesti banyak menaruh rasa curiga gitu loh. Curiga pada tamu perempuan. Ya kita nggak bisa nyalahkan Bu S ini. Karena apa? Memang Pak S ini masalahnya punya 2 istri. Dan yang saya datangi ini adalah istri yang pertama dari Pak S. Makanya nggak salah kalau memang kita bertandang ke rumahnya, karena kita kan juga perempuan ya. Mungkin rasa cemburu atau khawatir kawin lagi atau gimana ya. Ya sudah, kita maklumi aja. Tapi karena ini tugas yang harus diselesaikan atas permintaan dari Pak S, ya sudah kita berangkat ke tempatnya Pak S, ke rumahnya maksudnya. Sampailah di depan rumahnya Pak S.
Begitu nyampe otomatis Mbak Dini kan langsung mencet pintu ya, bel di pintu ya, supaya terdengar kalau ada tamu. Begitu bel dibunyikan, nggak lama ternyata yang muncul Bu S, yang istri pertama tadi. Tapi yang kami heran, kami yang sudah mulai jaga-jaga ya pasti jutek ini, ternyata enggak. Begitu dia buka pintu dan lihat kami, langsung mempersilahkan kami. Oh Mbak, silakan masuk, monggo katanya Bu S ini dengan ramahnya waktu itu. Padahal perpikiran kita sudah terbalik 100 derajat. Bahkan kami sampai pandang-pandangan sama Bu N kabak saya tadi dengan perubahan dari Bu S tadi. Setelah itu kami silakan masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah kami duduk, Bu S langsung ke belakang. Lah, anggapan kami maksudnya Mbak Dini sama Bu N tadi kan mau dipanggilkan Pak S. Ternyata setelah menunggu lama, ternyata yang keluar masih Bu S dengan membawa minuman dan kue-kue ya di dalam nampaknya itu disuguhkan buat kami, kita berdua, sambil mempersilahkan, silakan Pak diminum, diincipi kuenya katanya gitu. Begitu mendapat sambutan seperti itu, langsung kami menyampaikan, sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini ini, saya dihubungi Pak S Bu untuk mengurus dokumen-dokumen yang diminta sama Pak S. Jawab Mbak Dini waktu itu. Kebetulan Mbak, sebenarnya saya ingin menghubungi Mbaknya untuk memberitahu kalau Pak S-nya tidak ada. Sambil nadanya agak rendah gitu ya, Bu S menyampaikan dengan mimik wajah yang sedih. Dan saya, Mbak Dini waktu itu heran, maksudnya Pak S nggak ada itu sudah berangkat atau gimana. Soal Mbak Dini menanyakan, maksudnya Pak S sudah berangkat ke pabrik gitu Kak Bu. Dengan nada yang agak dipelankan ya, mesti nggak kuat untuk menyampaikan suara yang keras. Bu S menyampaikan, enggak Mbak, Pak S sudah meninggal 7 hari yang lalu. Sambil berkaca-kaca ya, Bu S menyampaikan itu. Betapa kagetnya Mbak Dini sama Bu N tadi ya, mendengar ucapan dari Bu S tadi. Dan seketika Mbak Dini sama Bu N saling berpandang-pandangan, hampir nggak percaya gitu lah apa yang disampaikan Bu S tadi. Maksudnya sudah 7 hari yang lalu meninggal. Lah terus yang telepon kemarin sampai 3 kali, dan keesokan harinya telepon lagi diterima sendiri sama Mbak Dini dan suaranya jelas bahwa itu Pak S. Terus siapa sebenarnya? Tapi langsung sadar Mbak Dini, langsung innalillahi wa inna ilaihi, langsung mengucapkan seperti itu ya. Dan gak bisa berkata apa-apa Mbak Dini sama Bu N ini. Bahkan Bu N ini sampai gemetar dan berkeringat dingin mendengar berita itu. Bahkan kalau diingat-ingat pada waktu Pak S telepon, bukan hanya Mbak Dini aja yang mendengar. Operator administrasi pun mendengar dan mereka menceritakan bahwa yang telepon itu Pak S dengan suara yang sama, telepon 3 kali kemarinnya, dan besoknya telepon lagi langsung disambungkan ke Mbak Dini. Itu bener-bener Pak S yang sama dan mereka ingat betul bahwa itu memang Pak S. Dan setelah diingat-ingat lagi sama Mbak Dini, memang pada waktu Pak S telepon itu, nada suaranya tuh memang sangat pelan. Jadi kelihatan seperti orang yang kurang sehat gitu loh. Tapi walaupun suara pelan atau suara keras, masih mengganjal dalam pikiran Mbak Dini itu.
siapa orang tadi itu. Suaranya persis dengan Pak S, dan itu bukan orang lain, jelas memang Pak S. Dan Mbak Dini memang kan sudah berhubungan nggak sekali 2 kali dan hafal betul suaranya Pak S itu kayak gimana lewat telepon maupun pembicaraan secara langsung. Dan itu menjadi pertanyaan sampai saat ini, Mbak Dini, siapa sebenarnya yang telepon yang katanya Pak S tadi. Ya menurut Mbak Dini wallahu alam lah. Siapa tahu dari telepon yang tidak diketahui itu mungkin ada hikmahnya. Tidak tahu hikmahnya, Tuhan yang serba tahu. Jadi menurut Mbak Dini sudah ini dianggap sebagai mungkin bagi Pak S sesuatu yang belum terselesaikan, dan Mbak Dini ini mungkin yang diminta untuk menyelesaikan dari permasalahan Pak S masa hidup mungkin ya. Dan jawabannya juga nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam, kembali disampaikan sama Mbak Dini. Dan sampai sekarang menjadi tanda tanya besar yang tidak ada jawabannya. Itu tadi share pengalaman dari Mbak Dini, dan mungkin masih ada lagi cerita-cerita Mbak Dini. Kita tunggu nanti pengalamannya lagi dari Mbak Dini untuk disampaikan di Dongeng Tengah Malam ini. Saya ucapkan sekali lagi Mbak Dini atas kirimannya. Saya tunggu kiriman-kirimannya, ceritanya lagi. Dan semoga pendengar Dongeng Malam bisa terhibur, bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman pencerita atau yang diceritakan di Dongeng Tengah Malam ini. Terima kasih telah mendengarkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.